SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, Jawa Timur mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Kematian dokter dengan cara bunuh diri ini menguak cerita kelam aksi perundungan oleh... Pemirsa, miris aksi perundungan kembali terjadi. Pemirsa, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan yang dilakukan. Viral di media sosial, sebuah video perundungan yang dilakukan. Hai, namaku Aisal. Aku ingin bicara dengan kalian tentang sesuatu yang sangat penting tentang perundungan. Mungkin sebagian dari kalian pernah mengalaminya, melihatnya, atau bahkan tidak sadar telah melakukannya. Perundungan bukan hanya tentang kekerasan fisik, tapi juga bisa dalam bentuk kata-kata, tatapan sinis, hingga tindakan mengucilkan seseorang. Perundungan bisa terjadi di mana saja seperti di sekolah, di lingkungan bermain, bahkan di dunia maya. Banyak orang tidak menyadari betapa besar dampak dari perundungan. Kata-kata yang mungkin dianggap lelucon bisa meninggalkan luka yang mendalam pada korban. Tapi, kalian tahu, setiap dari kita bisa melakukan sesuatu. Dengan memperlakukan orang lain dengan hormat, menghentikan gosip, dan berani untuk membela yang benar, kita bisa mengubah keadaan. Aku di sini bukan hanya untuk bercerita, tapi juga untuk mengajak kalian berpikir bagaimana jika kita semua bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, tempat di mana tidak ada lagi perundungan, dan setiap orang bisa merasa aman dan diterima. Kasus bullying di Indonesia sudah sering sekali terdengar. Bahkan ada juga yang berakhir dengan kematian. Perilaku pembulian dapat kita anggap sebagai masalah yang serius, karena banyak sekali dampak negatif dari perilaku bully. Contoh perilaku bully beberapa diantaranya adalah: Woi Danang, lo kelihatan banget sih kalau ini sekolah mati lampu, gue yakin lo gak bakal kelihatan, hahaha. Lo kan pinter, kerjain tugas gue dong biar sekalian, lagian lo kan kesayangan guru. Pembulian tidak hanya dalam bentuk verbal, bully juga dapat terjadi dalam bentuk non-verbal yang dampaknya tentu sama buruknya dengan pembulian verbal. Contoh perilaku bully secara verbal diantaranya adalah: Gimana kalau yang bagian ini kita ganti diri gini aja, biar lebih gampang. Ya kan, lagian senior juga gak penting-penting amat. Pengabaian juga termasuk ke dalam salah satu perilaku bully secara non-verbal. Bullying non-verbal merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau komunikasi secara langsung. Satu lagi perilaku pembulian yang harus kita waspadai adalah cyberbullying. Kemajuan zaman menyebabkan kita menjadi dekat dan bergantung dengan media digital. Dalam kasus ini, tak ayal banyak yang mengalami depresi berat karena terkena cyberbullying. Bentuk cyberbullying sendiri dapat berupa meninggalkan komentar jahat tentang sesuatu di media sosial, platform chatting ataupun ponsel. Lalu apa saja dampak yang terjadi pada korban perundungan? Para korban akan mengalami kesulitan belajar di sekolah, kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan waktu tidur dan pola makan, kurang rasa percaya diri, dan semuanya akan berdampak buruk pada masa depan para korban. Tak ayal korban perundungan banyak yang memilih mengakhiri hidup mereka karena tidak kuat dengan perundungan yang dilakukan para pelaku. Lantas bagaimana cara kita menghadapi para pelaku bullying? Caranya adalah blokir akun pelaku bullying, keluar dari grup atau platform tempat terjadinya perundungan. Laporkan akun pelaku ke platform atau website terkait, ceritakan perlakuan yang kita terima ke orang yang kita percayai, simpan bukti-bukti perundungan, lalu laporkan ke pihak berwajib. Itu adalah cara menghadapi perilaku cyberbullying. Bagaimana dengan pembulian verbal dan nonverbal? Caranya adalah kita harus melaporkan pada orang yang kita percayai, komunikasian dengan orang tua dan laporkan kepada guru atau orang dewasa. Sosialisasi untuk masalah ini sangat dibutuhkan untuk mencegah perundungan. Para orang tua, guru, dan masyarakat harus memahami dampak buruk dari perilaku bullying. Dampak dari perilaku bullying sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik, hingga keselamatan nyawa korban. Tidak ada hal positif yang akan kita dapatkan jika kita melakukan perundungan pada orang lain, jadi hentikanlah perilaku perundungan yang dapat merusak generasi bangsa di masa depan.